Waduh, saya juga bingung nih mau jawabnya gimana. Kenapa nih? Mungkin saya punya nilai lebih. Mungkin apa ya, Bang? Takut salah saya nanti. Ya, mungkin Pak Coki bisa membantu. Kenapa kok Mbak Lita Gading Iya, malah yang kenapa nih? disasar, bukan Oh. beberapa psikolog yang lain? Jadi memang itu bisa saja pilihan dari si pelapor, karena mungkin tadi seperti disampaikan oleh Bu Lita, dia cukup menjual ya, dan memang beberapa pendapatnya itu kontroversial, walaupun sebenarnya tujuannya adalah untuk pembenaran, ya, soal pembenaran dari sisi keilmuan sebenarnya, edukasi kepada masyarakat. Artinya memang ini kan sudah selesai putusannya dan masyarakat sudah tahu. Karena putusan ini sudah terbuka untuk umum dan masyarakat sudah tahu, dan sebelumnya memang bukan Dokter Lita yang mengajukan itu, sudah ada dulu polling dari, sudah ada petisi, sudah ada juga dari organisasi KPI juga sudah ada juga sudah KPAI, ada juga dari yang peduli dengan anak-anak dan soal itu tadi, dan artinya diminta pendapat bagaimana dengan soal keilmuannya dari Dokter Lita Gading. Oleh karena itu rekan-rekan dari pers bertanya, sehingga dia bicara memang karena memang gayanya Bu Lita itu adalah dia namanya juga dia seorang dosen juga, baik dia juga guru, dan dia menyampaikan di beberapa forum ya, beberapa kliennya, sehingga dia menyampaikan sesuatu itu memang agak semangat, sehingga dengan kesemangatan itu tadi bisa saja dia juga ada yang slip tongue, tapi itu bukan tujuan itu sebenarnya, adalah untuk soal meluruskan. Jadi sama seperti kita bilang itu, kalau di dalam judul film itu sama seperti kebenaran yang ternodai dengan versinya Bu Lita, versi dari sisi keilmuan dia sebagai psikologis, dan ini juga menghindari supaya nanti para psikologis lain yang junior maupun di atas itu dalam menyampaikan statement apapun tentang keilmuan dia bertanya itu juga tidak ternodai gitu, seakan-akan kok jadi dia yang bersalah, padahal kan bicara soal kebenaran dan yang sebenarnya yang terjadi, dan itu diminta hanya pendapat gitu, sehingga dari sisi keilmuan yang keluar dari sisi bidang dia yang memang dia kuasai selama ini. Dan kebetulan kenapa Bu Dr. Lita yang terpilih ya seperti itu faktanya yang ada di lapangan, sehingga itu adalah choice dari si pelapor sebenarnya, dari dia sendiri memilih mana yang harus ini, dan memang yang menjual kayaknya Dr. Lita Gading. Kalau kita lihat ya mungkin dia juga cukup eye catching ya bagi, kalau lihat dari kawan-kawan pers ya maupun infotainment. Nah, jadi ya seperti yang saya bilang tadi ya, seperti sebenarnya ini ada tagline-nya itu sama seperti kebenaran yang ternodai. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Lita itu sebenarnya apa yang dirasakan oleh masyarakat, karena memang korban itu juga sendiri kan tidak semua bisa terungkap di publik ya kan, karena ini kan hal-hal yang menurut susila juga itu kan tidak perlu diekspos, tapi karena ini diminta pendapat Dr. Lita ya apa boleh buat, dia harus menyampaikan dari sisi keilmuan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan kebetulan Dr. Lita Gading ini adalah sebagai anggota Parvi. Oleh karena itu kami lewat Sekum juga dengan KSB, Ketua Sekretaris Bendahara dari Parvi, bahwa Bu Lita sedang dalam posisi sama seperti terlapor, atau bahasa kita tadi yang kebenaran yang ternodai itu dalam menyampaikan statementnya dia itu, sehingga dilaporkan ke polisi. Oleh karena itu tidak ada salahnya kami sebagai LBH Parvi membantu baik secara pro deo dan pro bono. Kalau LBH kan jelas pro deo pro bono membantu. Anggota kami, khususnya anggota Parvi dan Dr. Lita Gading adalah salah satu pengurus PB, pengurus besar, sehingga kami berkepentingan untuk membantu Dr. Lita Gading dalam sisi pemeriksaan nanti di polisi. Kira-kira seperti itu, Bang. Kedepannya seperti apa, Bang? Kan udah dilaporkan ya, Bang. Kedepannya seperti apa, Bang? Kedepannya kami memang sudah menunggu dengan ada laporannya bulan lalu, kurang lebih tanggal 8 itu ada laporan dari Saiful Jamil. Kita juga didampingi oleh Farhad juga sebagai kuasa hukumnya. Kami sudah memberikan surat konfirmasi kepada rekan kami, yaitu saudara Farhad, soal bahwa kami adalah sebagai timnya, sebagai tim kuasa hukum dari LBH Parvi. Saya sudah ada surat kita, ini bentuknya. Tapi selanjutnya kami juga sudah menandatangani surat kuasa dengan Lita Gading dari PB Parvi, khususnya LBH Parvi, bahwa kami adalah sebagai kuasa hukum dari Dr. Lita Gading. Nah inilah, ini ya, Lita Gading, kami sebagai kuasa hukum dari LBH Parvi, ya kan. Oleh karena itu kami akan bertindak untuk dan atas nama Dr. Lita Gading apabila ada pemanggilan dari Polda Metro Jaya. Kami siap untuk mendampingi, memberikan bantuan hukum
dan memberikan penjelasan atau memberikan pembelaan dari sisi secara keilmuan kami akan sampaikan lewat pada saat penyelidikan di Polda Metro Jaya, khususnya di cybercrime, kira-kira seperti itu. Ada rencana pelapor balik bang terkait pencemaran nama baik bang? Nah, memang kita melihat dulu nanti apakah nanti ada indikasi seperti itu, walaupun sebetulnya dari bahasa di TV maupun di media elektronik lainnya, kami merasa ada feeling yang menurut kami secara hukum secara hukum kami lihat ada yang memang agak miss ya, ada yang membuat sepertinya perasaan Lita Gading itu seperti yang tadi kebenaran yang disampaikan itu kenapa sih harus dinodai dengan bahasa-bahasa yang memangnya sarkasme dan membuat itu tadi. Ya itu memang boleh-boleh saja karena di dunia sekarang elektronik ini itu dibolehkan saja, tapi itu tadi harus ada batas-batasnya. Kami melihat ada peluang untuk itu, baik dilakukan oleh si pelapor maupun atau lewat kuasa hukumnya, sehingga ada bahasa. Tapi kami tidak mau terburu-buru karena kami harus mendampingi lebih dahulu Dr. Lita Gading dalam proses pendampingan di Polda, sehingga nanti apakah nanti jalan keluarnya bagaimana, kami akan melihat situasi perkembangan berikutnya. Kira-kira begitu. Balita ini kan